Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di dalam game kematian. Dan part kelima, mari kita mulai. Saat ini, benteng Crossroad tengah menghadapi serangan dari gerombolan monster Living Armor. Faktanya, semua monster memiliki satu tujuan penting, yaitu membunuh manusia yang ada di hadapannya. Karena hal tersebut, mereka akan selalu mengambil jalur terpendek untuk menyerang manusia. Maka dari itu, Ash memanfaatkan pola pikir para monster untuk memancing mereka, sehingga terjatuh ke dalam jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, Ash memberitahukan Jupiter untuk menyerang mereka. Setelah menerima perintah dari Ash, Jupiter menggunakan skill pertamanya yaitu Blazing Zone, yang mana petir berwarna kuning menyambar para Living Armor di dalam jebakan itu. Ketika para Living Armor yang tersambar petir Jupiter mulai bangkit, dengan suara lantang, Jupiter menyuruh mereka semua untuk melihat dirinya demi menghormati orang yang lebih tua. Kemudian, ia menyebut mereka sebagai monster yang tidak tahu sopan santun. Setelah mengatakan itu semua, tiba-tiba saja muncul sebuah tanda di tubuh para Living Armor. Ash sadar jika itu merupakan tanda dari kemampuan Jupiter. Setelahnya, petir Jupiter berubah warna dari kuning menjadi biru, sambil berkata jika malam ini mereka akan makan armor goreng. Jupiter menembakkan skill keduanya, Blazing Again, dan mengenai para Living Armor. Melihat serangan itu, para prajurit yang berada di benteng pun bersorak kegirangan. Ash tahu jika skill pertama Jupiter meninggalkan tanda kepada musuh yang terkena hit. Baru setelahnya, serangan kedua Jupiter memberikan serangan tambahan pada musuh yang memiliki tanda dari serangan pertama. Dari serangan Jupiter tersebut, mereka telah berhasil membunuh lebih dari 50 monster, sehingga membuat Ash merasa kagum. Tapi sejak awal, para monster itu berjumlah lebih dari 1000, sehingga jumlah yang telah dibunuh oleh Jupiter tidak lebih dari sebuah goresan kecil bagi gerombolan Living Armor tersebut. Selanjutnya, Ash berteriak memerintahkan Jupiter untuk segera mundur setelah memberikan serangan awal. Mendengar perintah itu, Jupiter mengajak pasukan yang ia bawa untuk segera menjauhi medan pertarungan. Dengan jumlah Living Armor yang sangat banyak mengejar mereka, Jupiter memerintahkan para bawahannya untuk terus lari tanpa melihat ke belakang. Melihat semua itu, Ash merasa jika semuanya berjalan sesuai rencana. Oleh karenanya, ia memerintahkan pasukan yang lainnya untuk bersiap dan melakukan semuanya sesuai yang telah ia rencanakan. Begitu pasukan Jupiter sudah berada cukup dekat dengan benteng, tiba-tiba saja sebuah dinding kayu berdiri menghalangi langkah dari para monster Living Armor. Dengan begitu, saat ini para monster bergerak dalam jalur yang sudah Ash persiapkan. Dengan menggunakan cara itu, Living Armor hanya memiliki dua pilihan. Apakah mereka akan jalan memutar atau menghancurkan tembok kayu yang telah Ash persiapkan itu. Namun, dengan tujuan mereka yang akan membunuh manusia yang ada di hadapannya, mereka pasti akan mengikuti jalur yang telah Ash persiapkan sebelumnya. Saat para monster itu berada pada celah sempit, Ash segera memerintahkan para prajurit menembak mereka semua. Dengan celah yang sangat sempit itu, barisan mereka semakin dempet dan kecepatan gerakan mereka juga semakin menurun. Dengan begitu, tembakan meriam akan dapat menghancurkan banyak dari mereka sekaligus. Menurut Ash, itu semua merupakan salah satu strategi dasar dalam game defense, yang ia sebut sebagai jalur paksaan yang menciptakan sebuah killzone. Melihat semua itu, Damian merasa kagum dengan strategi yang telah Ash rencanakan. Namun, ia merasa penasaran, apakah hanya itu yang akan terus mereka lakukan hingga pertempuran ini berakhir? Karena dari apa yang terlihat saat ini, para monster tidak bisa melewati dari area yang telah diaturnya. Akan tetapi, Ash segera mengatakan jika itu semua belum berakhir. Bersamaan dengan ucapannya, para Living Armor mulai berhenti bergerak dan bersiap dengan tameng besar di tangan mereka. Melihat semua itu, Ash tahu jika itu semua belum akan berakhir, dan para Living Armor akan mulai melakukan sesuatu. Dengan memegang perisai besar, para Living Armor terus berusaha menerobos maju. Akan tetapi, Ash telah memperkirakan semua hal itu. Oleh karenanya, ia telah membuat persiapan untuk menanganinya. Selanjutnya, Ash memerintahkan Lily untuk menyalakan artefak Gravitation Field. Dengan perintah itu, Lily segera menyalakan artefak yang ada di hadapannya,
Seketika gerakan dari para living armor menjadi sangat lambat. Dengan begitu, Ace langsung memberi aba-aba kepada Lucas. Melihat perintah dari Ace, Lucas segera mempersiapkan unit balista untuk membidik soul core yang berada di dada para living armor. Dan saat ia memerintahkan mereka untuk menembak, beberapa anak panah besar melesat dan langsung menghantam dada dari para living armor hingga tertembus. Melihat itu semua, Ace merasa sangat puas. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan laporan dari salah seorang prajuritnya, yang mana prajurit itu melaporkan jika para living armor mulai mengitari tembok. Ketika Ace memeriksanya, ia melihat beberapa living armor yang tengah mengitari tembok kayu yang telah ia persiapkan. Terlebih lagi, jumlah living armor yang melakukan hal itu melebihi dari apa yang telah ia perkirakan. Dengan cepat, Ace memanggil Jupiter yang berada di luar benteng bagian kanan. Kemudian, ia memerintahkan Jupiter untuk membereskan living armor yang mendekat menggunakan taktik gerilya. Sambil menghisap cerutunya, Jupiter menyanggupi perintah tersebut. Setelahnya, Jupiter mengajak para bawahannya untuk lanjut bekerja, di mana ia memerintahkan mereka untuk segera memacu kuda mereka masing-masing demi menghadapi para living armor yang mendekat. Dari kejauhan, Ace merasa senang karena sepertinya Jupiter dapat menghalau para monster yang ada di area tersebut. Dengan begitu, Ace bisa berfokus dalam mengatasi living armor di bagian kiri tembok. Untuk mengatasi hal itu, Ace segera memanggil Damian dan memerintahkannya menembaki para monster yang datang dari arah kiri. Mendengar perintahnya, Damian menghela nafas panjang dan mempersiapkan dirinya. Kemudian, dengan trait yang dimilikinya, Damian menembaki para monster itu satu persatu. Tanpa ada satupun yang meleset, core para monster itu langsung tertembus oleh anak panahnya. Melihat semua itu, Damian dan para prajurit yang ada di belakangnya merasa sangat terkejut. Di sisi lain, Ace juga terkagum dengan kemampuan Thousand Mile Eyes milik Damian. Karena hanya dengan menggunakan anak panah biasa, Damian berhasil menembak tepat di soul core living armor. Menurutnya, trait yang dimiliki oleh Damian terlalu kuat. Sementara itu, di zona tengah masih merupakan zona pembantaian. Dan saat ini, total kill mereka sudah hampir mencapai 500. Dengan begitu, Ace merasa jika situasinya akan berjalan cukup mulus hingga bos monsternya muncul. Meskipun mereka hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mempersiapkan stage pertama. Namun, semua persiapan yang telah mereka lakukan itu akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik. Tapi tiba-tiba, roh-roh dari serpihan living armor yang telah hancur berkumpul menjadi satu. Hal itu membuat Ace sangat terkejut, karena saat itu merupakan sebuah game, ia tidak pernah melihat ada yang seperti itu. Bertepatan dengan jumlah kill yang mencapai 500, sosok raksasa terbentuk dari serpihan roh monster living armor yang telah terbunuh. Ketika melihat tampilan sistem, Ace sadar jika itu merupakan Spectre Knight yang berlevel 25, di mana Spectre Knight sendiri merupakan bos monster dari Legion Living Armor. Dengan munculnya Spectre Knight, para Living Armor menjadi semakin kuat. Awalnya, Legion Living Armor sendiri sudah sangat kuat. Namun, ketika mereka berhasil mengalahkan semua Living Armor itu, maka akan ada fase kedua, di mana bos monsternya akan muncul. Tapi yang cukup aneh, saat ini pasukan Ace belum mengalahkan semua Living Armor yang ada. Tapi kenapa bos monster itu sudah datang? Meski begitu, sejauh ini Spectre Knight belum melakukan tindakan apapun, di mana yang dilakukannya saat ini hanyalah mengambang di udara. Meski begitu, saat ini bukan lagi sebuah game, tapi merupakan sebuah kenyataan. Hanya dengan kemunculannya saja, semua prajurit yang Ace miliki menjadi sangat ketakutan. Melihat semua itu, Ace merasa sangat kesal, karena ia sadar jika itu adalah perbedaan peperangan antar manusia dengan peperangan melawan monster. Dengan kemunculan bos monster saja akan dapat menurunkan efektivitas garis depan menjadi 0. Terlebih lagi, tidak hanya manusia yang merasa ketakutan seperti itu. Para hewan yang menjadi tunggangan mereka juga merasakan ketakutan hingga tak dapat untuk dikendalikan. Bersamaan dengan itu semua, Jupiter merasa sangat kesulitan karena kuda tunggangannya hilang kendali. Dan akhirnya ia terjatuh tepat di sekitar kawanan Living Armor yang mendekatinya. Melihat para bawahannya yang terdesak, Ace merasa sangat kesal dan juga khawatir. Dengan Jupiter yang tidak sadarkan diri setelah terjatuh dari kudanya, seluruh anggota timnya bersiap membentuk formasi perlindungan untuk melindungi Jupiter. Dari atas tembok, Ace sadar jika Jupiter merupakan kunci utama dalam menyelesaikan stage pertama. Akan tetapi, saat ini ia tidak dapat melakukan apa-apa, karena di hero party miliknya juga sedang berada dalam masalah besar.
Melihat Ace yang panik seperti itu, Lucas segera berteriak kepadanya. Kemudian, ia menyarankan Ace untuk mengarahkan bombardir meriam ke arah party Jupiter. Namun, Ace segera menolak saran tersebut, karena menurutnya, jika kill zone menghilang, maka para living armor akan menyebar dan jumlah mereka akan semakin bertambah. Akan tetapi, akibat bos monster yang muncul, para prajurit menjadi panik dan tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Karena itu jugalah tembakan-tembakan meriam dan balista mereka mulai berkurang dan kacau. Area bombardir yang awalnya tidak memiliki celah saat ini justru dipenuhi dengan celah di mana-mana. Mendengar semua informasi itu, Ace segera memerintahkan mereka semua untuk fokus pada pemulihan area bombardir. Ia sadar jika semua prajurit telah kehilangan akal sehat mereka. Namun, ia harus bisa membuat mereka semua kembali fokus pada tugasnya masing-masing. Pada saat itu, ia juga merasa bersalah kepada Jupiter. Dan sekarang, ia hanya bisa berharap jika tim Jupiter akan mampu bertahan hingga Ace bisa mengirimkan bantuan kepada mereka. Saat tersadar, Jupiter merasa sangat terkejut dan kebingungan tentang di mana dirinya saat ini. Selain itu, ia juga merasa sangat sakit di kepalanya yang terluka saat terjatuh dari kuda. Dengan apa yang terjadi, ia merasa jika telah terlalu tua untuk melakukan itu semua. Tapi tiba-tiba, lamunannya terhenti saat seseorang prajurit memanggil dirinya. Saat memperhatikan sekeliling, Jupiter tidak menyangka jika kondisi mereka akan seburuk ini. Berdasarkan apa yang dilaporkan oleh anggota timnya, regu penyelamat sedang dalam perjalanan. Oleh karenanya, mereka perlu bertahan hingga para regu penyelamat tiba. Saat menyampaikan semua itu, sesosok living armor datang dan mencoba menyerangnya dari belakang. Untungnya, prajurit itu dapat bertindak cepat dan menghadang serangan tersebut. Namun ternyata, living armor itu dapat menahan serangan balik. Tanpa ia sadari, living armor lainnya muncul dan segera menusuk prajurit itu hingga dadanya tertembus tombak. Awalnya ia yakin jika dirinya telah berhasil membunuh semua monster di sekitar mereka. Tapi ternyata masih ada living armor yang masih hidup meskipun telah kehilangan setengah bagian tubuhnya. Saat memikirkan itu semua, dua living armor lainnya muncul dan menebasnya dengan brutal. Di saat-saat terakhir prajurit itu, ia masih sempat berteriak meminta tolong kepada orang sekitarnya untuk menyelamatkan dirinya. Melihat semua kebrutalan yang terjadi di hadapannya, Jupiter merasa sangat marah dan berniat untuk memanggang semua monster yang ada. Namun, ketika ia akan menyerang, sihirnya tidak mau keluar karena kendali sihirnya bermasalah. Di saat yang bersamaan, seorang prajurit wanita di tim Jupiter tengah berteriak karena tertangkap dan tengah dikerumuni oleh monster. Sambil terus berteriak meminta dilepaskan, wanita itu mendapat tusukan dari satu persatu monster living armor tersebut. Melihat hal itu, salah seorang lainnya hanya bisa terdiam. Dan karena merasa sangat ketakutan, ia segera berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi, ia tetap tidak selamat karena mendapatkan tusukan dari sebuah tombak yang dilempar oleh salah satu living armor. Dengan semua yang terjadi di hadapannya, Jupiter hanya bisa terdiam dan tak dapat melakukan apa-apa. Dan saat ini, garis pertahanan kecil yang diisi oleh beberapa orang saja benar-benar runtuh dan akan segera binasa sepenuhnya. Dengan gerombolan living armor yang sudah sangat dekat dengannya, Jupiter bahkan dapat mencium bau zirah berkarat dan juga air busuk. Sambil mencoba menggunakan sihir petirnya kembali, Jupiter berkata jika seharusnya para living armor itu diam saja di dasar danau dan tidak datang kemari. Ia merasa jika para living armor itu sangat mengesalkan karena tidak membiarkan dirinya mendapatkan gaji dengan tenang. Bersamaan dengan ucapannya, beberapa petir menyambar para living armor yang ada di sekitarnya. Meski begitu, Jupiter sadar jika serangannya itu bahkan tidak mencapai setengah dari kemampuan seharusnya yang ia miliki. Dengan begitu, kelihatannya ia akan segera mati di tempat tersebut. Menyadari hal itu, ia memerintahkan seorang anggota tim yang tersisa untuk pergi dari sana. Karena menurutnya, salah seorang di antara mereka harus bisa selamat, sedangkan dirinya akan mencoba untuk mengulur waktu. Tapi pemuda itu segera menolak tawaran Jupiter. Menurutnya akan lebih baik jika dirinya bertahan di sana hingga tim penyelamat datang. Terlebih lagi karena Jupiter merupakan seorang penyihir dan berdasarkan peraturan mercenari yang ia ketahui, mereka harus tetap berada di sisi penyihir timnya. Menurutnya, kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi jika ia memberikan bantuan kepada Jupiter daripada melarikan diri menggunakan kuda.
Mendengar itu semua, Jupiter hanya bisa terdiam. Selagi pemuda itu menahan para Living Armor, ia meminta Jupiter untuk menggunakan sihir petirnya demi menyerang para Living Armor terdekat. Meskipun mendapatkan bantuan oleh Damian dari atas tembok, tapi mereka tetap kesulitan menahan para monster tersebut. Dan ketika Jupiter berhasil mengumpulkan mananya, pemuda itu telah terlebih dahulu tertusuk oleh tombak Living Armor. Melihat itu semua, Jupiter merasa sangat marah dan petirnya menyambar para Living Armor yang ada di sekitarnya. Melihat pemuda yang sekarat di hadapannya itu, Jupiter merasa jika semuanya tidak akan terjadi seperti ini jika dirinya dapat mengumpulkan mana dengan lebih cepat. Tapi nyatanya, ia terlalu tua untuk bisa mempedulikan kematian orang lain. Dalam kondisi itu, Jupiter menyebutkan peraturan nomor 1 dalam peraturan bertahan hidup prajurit bayaran versi dirinya, di mana mereka tidak boleh mengambil misi yang memberi uang terlalu banyak. Mendengar hal tersebut, pemuda yang sekarat itu malah menjadi kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh Jupiter. Namun, kalimat terakhir yang dapat diucapkan oleh pemuda itu hanyalah memanggil ibunya. Selanjutnya, Jupiter mencoba memperhatikan sekelilingnya. Ketika melihat para Living Armor tengah bergerak dengan cepat ke arahnya, ia menyebut jika semua peraturan bertahan hidup pemuda itu telah salah, karena pemuda itu tidak akan pernah sukses dengan cara seperti itu. Karena jika ia ingin kaya dan sukses, maka ambillah misi yang memberikannya uang paling banyak dan jangan mendekati penyihir di timnya, karena penyihir itu akan mengambil semua ketenaran yang telah ia buat. Sambil berkata seperti itu, Jupiter menghantam semua Living Armor di dekatnya dengan tangannya yang diselimuti oleh petir. Dan yang terpenting dari semua ucapannya adalah seharusnya seseorang tidak menjadi prajurit bayaran jika ingin selamat. Saat ini Jupiter sudah tidak memiliki mana yang tersisa. Bahkan ia sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan petirnya hanya demi menyulut sebatang cerutu. Awalnya ia mengira jika semua akan berjalan lancar karena mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Sambil berdiri pasrah, Jupiter sadar jika semuanya akan segera berakhir bagi dirinya. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk tidak bergerak. Bersamaan dengan suara langkah kaki kuda, Lucas muncul dan langsung menebas semua Living Armor yang ada di sekitar dengan pedangnya. Melihat semua itu, Jupiter merasa sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, setelah Ace memerintahkan Lucas untuk memulihkan Killzone, ia menghampiri prajurit yang ada di sana satu persatu dan memukul mereka agar tersadar dari kepanikannya. Sambil mengaktifkan kemampuan Indomitable Commander, Ace berteriak kepada seluruh prajurit untuk tidak terintimidasi hanya karena ukuran monster yang besar. Mendengar teriakan itu, para prajurit kembali bersemangat dan fokus terhadap tugasnya masing-masing. Melihat tingkah laku dari para prajurit, Ace tidak menyangka jika kemampuannya juga dapat menenangkan kondisi mental prajurit yang sangat lemah. Dengan kondisi prajurit sekitar yang mulai membaik, Ace segera memerintahkan Lucas untuk memimpin tim penyelamat demi menyelamatkan tim Jupiter. Dalam hatinya, Lucas sadar jika melompat ke jurang kematian untuk menyelamatkan teman adalah sesuatu yang bodoh. Namun, tanpa diragukan sama sekali ia bersedia melakukan perintah tersebut. Melihat keteguhan Lucas, Ace merasa bangga dan sangat mengandalkannya. Kembali ke saat ini, dengan sigap Lucas menebas para Living Armor di sekitar untuk menyelamatkan Jupiter. Melihat semua itu, Jupiter merasa sangat terkejut hingga cerutunya jatuh dari mulutnya. Setelahnya, Lucas menarik Jupiter seperti seekor kucing dan meletakkannya di atas kuda. Ketika mereka berusaha melarikan diri, para Living Armor tidak membiarkannya begitu saja. Untuk menghentikan Lucas dan Jupiter, mereka segera melemparkan tombaknya. Tapi untungnya, Lucas masih dapat menangkis semua tombak itu dengan pedangnya. Karena merasa kagum dengan kehebatan Lucas, Jupiter pun langsung menawarkan cucunya kepada Lucas. Tapi Lucas hanya menjawabnya dengan dingin dan menyuruh Jupiter memulihkan sihirnya daripada menghabiskan waktu bercanda seperti itu, karena jumlah monster yang tersisa masih sangat banyak. Mendengar jawaban itu, Jupiter merasa agak kesal, karena saat bersama Ace, Lucas terlihat sangat manis. Tapi ketika Ace tidak ada di sana, Lucas terlihat sangat dingin. Meski begitu, Jupiter tetap menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diselamatkan. Namun sekali lagi, Lucas menjawab dengan dingin, serta berkata jika ia tidak butuh ucapan terima kasih, karena ia hanya melakukan semua itu atas perintah Ace. Namun, Lucas juga meminta maaf karena ia tidak bisa datang lebih cepat. Mendengar permintaan maaf itu, Jupiter memintanya untuk menyimpan penyesalan itu hingga mereka benar-benar dapat menghabisi para monster. Menurut Jupiter, sudah sangat lama dirinya tidak merasa sekesal ini.
Berkat kemampuan Indomitable Commander, Killzone-nya berhasil dipulihkan dengan cepat. Selain itu, Jupiter juga telah kembali dengan selamat. Akan tetapi, Ace juga kehilangan 4 hero ranking N dalam sekejap. Menurutnya, ia terlalu mengandalkan pengalaman game sebelumnya. Padahal dalam game sebelumnya, ia tetap harus mengatur mental pasukannya, karena mereka akan bisa terkena status abnormal seperti ketakutan dan kebingungan. Tapi kenyataannya, respon mereka jauh lebih jelas dan juga beragam. Yang mengejutkannya, Ace tak menduga jika kuda akan bisa terkena efek ketakutan. Oleh karenanya, Ace merasa jika ia perlu memikirkan variabel yang lebih beragam. Karena sekarang ini bukan lagi hanya sebuah game, tapi merupakan sebuah dunia nyata. Selain itu, salah satu variabel lain yang terlewatkan oleh Ace adalah tentang percikan api dari meriam yang membakar tembok kayu. Hal tersebut menyebabkan Killzone menjadi hancur dan musuh mulai berdatangan ke segala arah. Dengan hancurnya Killzone, maka para prajurit terpaksa bertarung di atas benteng. Meskipun awalnya Ace berencana untuk mengakhiri pertarungan dengan mengandalkan artileri, namun pertarungan jarak dekat tidak dapat terhindarkan. Untungnya mereka telah mengalahkan sebagian besar living armor, sehingga dapat dikatakan jika medan perang itu masih dalam kendalinya. Dengan membawa Jupiter bersama, Lucas telah tiba di atas benteng dan melapor kepada Ace jika ia telah berhasil melaksanakan misinya. Saat melaporkan hal tersebut, meski merasa enggan, Lucas tetap menambahkan gelar damai ke nama Jupiter. Terlebih lagi, Lucas mampu tetap menjaga sikapnya meski merasa tidak nyaman. Dengan kembalinya Jupiter, Ace menyampaikan rasa syukurnya. Namun Jupiter segera meminta maaf karena merasa jika dirinya mengecewakan Ace, di mana ia telah melakukan kesalahan fatal dan menyebabkan kematian anggota partinya. Meskipun Jupiter merasa menyesal dan malu dengan itu semua, tapi Ace tidak menyalahkannya dengan berkata jika tidak ada yang mengira akan muncul monster di langit seperti itu. Akan tetapi Jupiter tetap bersikeras jika itu adalah kesalahannya, karena dengan pengalamannya yang tidak sedikit di medan perang, seharusnya ia bisa mengatasi situasi semacam ini. Untuk kedepannya, Jupiter bertekad akan membalas kematian anggotanya dengan memenggal kepala Spectre Knight. Mendengar hal tersebut, Ace memerintahkan Jupiter untuk memulihkan diri terlebih dahulu, karena ia akan segera membutuhkan kekuatan Jupiter lagi di sana nanti. Dengan Killzone yang telah hancur, Ace memerintahkan prajuritnya untuk berhenti menembakkan meriam. Sedangkan ketika Ace memerintahkan Damian untuk beristirahat, ia sempat menolaknya karena menurutnya jumlah musuh masih banyak. Namun, Ace segera menaruh tangannya di bahu Damian. Pada saat itu, Ace berkata jika ia akan membutuhkan Damian nantinya dalam mengalahkan target yang lebih besar. Oleh karenanya, saat ini Damian perlu memulihkan energinya dengan beristirahat. Ketika mendengar perkataannya, Damian akhirnya menurut dan setuju untuk beristirahat. Tidak butuh waktu lama, para living armor telah kembali tiba di tembok benteng. Karena mereka tidak bisa menghancurkan tembok benteng, maka mereka memutuskan untuk memanjatnya. Melihat hal itu, Ace segera memerintahkan regu pertempuran jarak dekat untuk bersiap. Dengan begitu, peperangan yang sebenarnya akan segera dimulai, di mana pada peperangan itu tidak akan menggunakan sihir dan hanya akan mengandalkan kekuatan fisik. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.